Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ud, ya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, ya. Yang insya Allah ya dalam majlis ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man salaka tariqan, man siapa saja, mau laki-laki mau perempuan, mau kaya miskin, ganteng cantik, tua muda, man siapa saja, salaka tariqan yatamisu fihi ilman, yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, ya, meniti jalan untuk menuntut ilmu. Syahadallahu lahu tariqan ilal jannah, maka sesungguhnya dia sedang meniti kepada jalan syurga. Ya, Masya Allah ya. Sehingga teman-teman semuanya jangan pernah sampai ya terputus, jangan pernah sampai mencukupkan diri untuk mencari ilmu. Karena sejatinya orang yang sedang mencari ilmu itu sejatinya dia sedang meniti jalan ke syurganya Allah. Jalan ke syurganya Allah. Ya. Dan Masya Allah ya, untuk menuntut ilmu itu ya penuh pengorbanan yang luar biasa. Mengorbankan waktu, mengorbankan biaya, mengorbankan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Misal, subuh-subuh gini enaknya tiduran misal. Ya. Tapi dalam rangka mencari ilmu, memaksakan diri untuk mencari ilmu, maka apa? Hadir di karisma seperti itu. Ya, sehingga banyak pengorbanan untuk mencari ilmu tersebut. Yang insya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, alhamdulillah hadirin mulia yang rindu akan surga dan ogah masuk neraka. Oke, tadi sudah nampak slide-nya di siapa tadi? Mohon maaf, bisa ditampilkan slide-nya. Baik, tidak ada yang respon. Baik, semuanya ini pada tidur semua apa gimana nih? Hadir, Kang. Hadir, Kang. Hadir, Kang. Hadir. Tadi yang nampilin slide Hadir. Kang Isandi. Kang Isandi. Mohon maaf untuk ditampilkan lagi slide-nya karena di sini nggak bisa. Punten untuk yang tadi menampilkan slide bisa untuk men-share screen kembali. Ya bentar, Kang. Bisa. Baik, sebelum ke materi, ya. Sini semuanya saya tanya tentang kabar teman-teman semuanya, gimana? Kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat atas kesehatan itu kita lebih maksimal untuk melakukan amal-amal yang berbuat pahala. Ya, dan amal-amal yang bisa meleburkan dosa. Ya. Kita alhamdulillah sekarang sudah menginjak bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab. Di mana bulan Rajab itu adalah salah satu 4 dari bulan haram. Yang artinya ketika melakukan kemaksiatan, ya, ketika melakukan kemaksiatan itu akan dilipat ganda, ya, akan dilipat ganda.
Sehingga untuk bulan haram ini, ya, teman-teman semuanya, silahkan jaga diri teman-teman semuanya dari dosa-dosa yang dikali lipat tadi. Dikali lipat tadi. Karena ya khawatir ya, ternyata dosa kita lebih banyak daripada amalan kita. Ya, daripada amalan kita. Oke, sudah nampil, ditampilkan viewer. Oh, tidak ada. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, ya. Kita akan merenung. Kita akan coba review kembali. Ya, kita akan coba mengingat kembali. Ya, mengingat kembali yang dimana kita hidup di dunia. Ya. Kita hidup di dunia itu ya, hanyalah sementara. Ya, hanyalah sementara. Di mana kehidupan yang sementara ini ya itu sangat sangat menentukan sekali. Sangat menentukan sekali. Hidup di dunia paling lama hanya berapa? Paling 60, 70, paling lama juga 100. Dan kita juga tidak tahu hidup kita itu sampai umur berapakah Allah panggil, ya. Umur berapakah Allah panggil kita ke hadapannya. Kita tidak ada yang tahu. Ya. Sehingga yang kita perjuangkan di dunia ini haruslah tepat. Ya. Haruslah tepat. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Kita sering terlena dengan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia senantiasa disibukkan dengan hanya mencari materi, menumpuk kekayaan, ya. Maksimal dalam menumpuk kekayaan. Ada yang berwirausaha, ya. Terus aja berwirausaha tanpa memikirkan kehidupan yang selanjutnya. Ada yang bekerja, ya. Ada juga yang bisa freelance, ya. Dan masih banyak lagi. Tapi fokusnya apa? Menumpuk harta. Menumpuk harta. Sehingga ya, ketika orang tersebut menumpuk harta, mereka sejatinya nanti akan menyesal. Dalilnya dalam surat At-Takasur, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Mereka itu akan sadar, ya, akan sadar kehidupan dunia itu sangatlah penting dan menentukan, ya. Dan mereka akan sadar bahwa kehidupan dunia ketika mereka gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, mereka itu akan sadar. Nanti sadarnya di mana? Di alam kubur. Alam pertama yang kita akan lewati, ya. Di mana di kubur itu, ya, kita posisinya hanya sendirian, ya. Tidak ada teman sejati yang menemani kita di kubur. Tidak ada pasangan sejati yang dia sanggup menemani kita di kubur. Ya, tidak ada. Yang mampu menemani di kubur siapa? Yaitu amalan. Amalan yang kita perbuat selama masa di dunia. Dan jangan sampai, ya, ketika kita sudah dikubur, ya,
ketika yang kita sudah dikubur, ternyata ya kita menyesal. Nah, di sini kita senantiasa terlena ya dengan apa yang kita perjuangkan di dunia ini. Yang pertama ada harta, ya. Kita menumpuk saja kekayaan, ya. Menumpuk kekayaan sampai lupa akhirat. Terus ada juga yang dia tuh mengejar karir, jabatan sampai tinggi, tapi dia lupa tujuan untuk mendapatkan jabatan itu, ya, atau tujuan utamanya hanya sekedar jabatan. Dia kuliah S2, general manager jabatannya, atau manajer, atau direktur, atau supervisor, dan yang lainnya dia kejar terus-menerus ya, sampai dia lupa ketika dimasukkan ke dalam alam kubur. Apalagi ini poin yang ketiga nih, ya, yang para pemuda yang senantiasa apa ya, idam-idamkan masalah jodoh. Padahal ini ketiga ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita berapa, ya, terus ketika kita berusaha, status sosial kita itu jadi apa, ya, dan digunakan untuk apa. Terus apalagi ini nih, yang namanya ini, ya, sudah ditentukan, ya, yang namanya jodoh itu sudah ditentukan, ya. Makanya, ya, jangan sampai kita terbuai dari ketiga hal tadi. Ketiga hal tadi, ya, karena ya sesungguhnya ya ketiga hal tadi itu ya bukanlah yang berarti di dunia ini, ya, bukan tujuan utama. Adapun orang yang punya ketiga hal tadi, punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, jodoh yang soleh solihah, ya, itu digunakan untuk tujuan akhir, yaitu apa? Next, ya, tujuan akhir kan? Next. Halo, operatornya tidur? Ya, tujuan akhir, ya, yaitu apa? Untuk akhiratnya. Sehingga ketika punya harta apa? Punya harta dikorbankan untuk jalan, untuk akhiratnya, jabatan dikorbankan, digunakan untuk akhiratnya, jodohnya diarahkan untuk akhiratnya. Begitu semuanya. Begitu semuanya. Karena di akhirat nanti ada dua pilihan. Ada dua tempat pengembalian kita. Yaitu apa? Yaitu ada surga, ada neraka. Ya, sebodoh-bodohnya orang bodoh atau segila-gilanya orang gila, ya, itu kalau ditanya gimana jawabannya? Pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Ada yang bisa jawab? Ya. Surga. Ada yang pengen masuk surga. Tadi ditanya segila-gilanya orang gila. Kalau ditanya pengen masuk surga dan neraka, pasti pengen masuk surga. Surga. Iya, ya. Karena di mana di surga tersebut itu penuh dengan kenikmatan. Ya, penuh dengan kenikmatan, ya. Di mana ya, kenikmatan tersebut itu ya berupa makanan dan minuman yang melimpah, ya. Kalau misalkan kita di kosan hanya dengan mie instan misal ya, dengan mie instan ya, nanti di surga ada mie instan tapi lebih mewah lagi ya. Terus nanti di surga banyak sekali makanan-makanan ya. Jadi ya ketika di dunianya yang belum pernah merasakan, misalkan belum pernah merasakan pizza, nanti di surga ada pizza. Misalkan Ridho belum pernah merasakan kue apem, di dunia pengen tuh kue apem misalkan. Nanti di surga ada juga kue apem. Kue apem. Ya, banyak sekali makanan di surga. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surat Muhammad ayat 15 ya. Yang artinya perumpamaan taman di surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau,
ya, dan sungai-sungai air susu yang tidak pernah berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, ya, anggur yang tidak memabukkan, ya, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Masya Allah, ya. Mau minum apapun dipersilahkan. Bahkan minuman yang diharamkan di dunia, khamar, yaitu ya, khamar, itu diperbolehkan nanti di surga. Seperti itu. Dan banyak juga buah-buahan nih. Ada cecenet, ya, cecenet nih. Anggur, ya. Ada semangka, melon, ya, dan yang lainnya. Banyak sekali buah-buahan yang di sana. Dan di surga nggak harus beli, ya, nggak harus beli, ya, tenang aja, ya, gratis semuanya. Anak asrama kan kalau dapat yang gratis kan senang banget kan, ya. Gitu, ya, semuanya gratis Allah berikan kepada kita, gratis, ya. Terus juga yang selanjutnya pakaian terbaik, ya, pakaian terbaik. Kalau di dunia, gitu misalkan ya, punya pakaian misalkan hanya 1 setel, ya. Itu juga kalau dipakai kuliah itu, ya, Senin sampai Jumat gitu ya, itu aja pakaiannya. Tapi kalau ketika di surga, Allah berikan pakaian yang terbaik, yang terbuat dari sutra yang halus, ya, yang dimana di dunia ikhwan itu tidak diperbolehkan memakai sutra. Nanti di akhirat silahkan. Pakaiannya juga pakaian yang terbaik, ya. Pakaian apa yang termahal di dunia ini? Ya, pakaian apa? Itu melebihi harganya daripada pakaian nanti di surga. Insya Allah, ya. Tadi ada buah-buahan, minuman, ya. Sekarang dikasih pakaian terbaik pula. Ya, seperti itu. Dan jangan khawatir juga nih, ya, bagi para yang jomblo, bagi yang para jomblo, ya, itu nanti di surga diberikan pasangan hidup, ya, diberikan pasangan hidup, ya. Pasangan hidupnya siapa? Bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qur'an. Nah, ini pohonnya itu ada buahnya. Misalkan. Kalau di dunia misalkan ini pohon duren, ya duren saja. Tapi nanti di akhirat apa? Pengen duren, ada di sini pohon ini. Pengen pisang, ada. Pengen berenuk, ada. Pengen cecenet, ada. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Dan dimudahkan. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, dikabulkan perkara-perkara yang diinginkan. Next. Dikabulkan perkara-perkara yang diinginkan. Mungkin di dunia, ya, kita tuh ada yang pengen sesuatu tapi kayaknya nggak mungkin deh. Tapi ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya, maka Allah akan kabulkan perkara-perkara yang kita inginkan tersebut. Ya. Contohnya di sini nih, next kan? Contohnya di sini, ya. Dalilnya di mana? Dalilnya dalam Quran surat Fussilat, ya, Al-Fussilat ayat 31. Yang artinya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya ada surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi nanti di surga itu akan diberikan beberapa permintaan. Ya. Monggo, ya. Mau minta apa? Pengen ganteng? Ya. Nah, pengen ganteng kayak gini, ya. Ya. Ataupun pengen yang lainnya dikabulkan. Semuanya sama Allah. Masya Allah, ya. Itu kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Terus,
Lanjut yang selanjutnya. Di surga juga Allah akan jaga kita ya dari yang namanya kelelahan. Ya, yang dari namanya kelelahan. Ya, jadi di surga itu tidak ada yang namanya kelelahan. Enggak ada yang namanya kelelahan. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surat Al-Hijr ayat 48 ya. Yang artinya mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan keluar darinya. Gitu ya. Terus juga nanti di surga itu tidak ada rasa dengki ya. Rasa dengki ya di dalam hati itu tidak ada. Ya. Semuanya itu saling bergembira. Ya. Bergembira ya. Ya, yang namanya kita ketika misalkan bulan suci Ramadan atau hari raya Idul Fitri. Ya. Itu kan hari raya umat Islam. Banyak orang yang senang ketika hari tersebut. Ya. Di hari tersebut juga kita udah merasakan ya, untuk merasa dengki itu ya jauh sekali. Ya jauh sekali. Apalagi nanti di surga, berkumpul di surga. Yang namanya rasa dengki itu tidak ada. Tidak ada ijid-ijidan, ya, tidak ada baud-baudan. Semuanya itu saling memberikan memberikan selamat, ya. Selamat kepada para penghuni surga. Wassalam, ya, wassalam. Terus yang selanjutnya di surga juga tidak ada yang namanya takut dan sedih, ya. Tidak ada yang takut dan sedih. Ya. Dalilnya di mana? Dalam surat Al-Zukhruf ayat 71. Yang artinya kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dari segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Ya, tidak ada yang namanya takut dan sedih. Ya. Makanan banyak. Terus perabotan mewah semua. Baju mewah semua. Kalau di dunia pasti ada yang namanya takut dan sedih. Ya. Punya mobil banyak. Wah, saya takut nih. Ada pencuri, saya takut nih ada yang ijid ke saya. Saya takut nih ada yang musuh saya karena saya punya harta yang banyak, gitu ya. Pakaian terbaik. Tapi kalau ketika di surga nanti tidak ada yang namanya takut dan sedih, karena semuanya sudah terjaga. Semuanya sudah terjaga. Tidak ada yang namanya takut dan sedih. Seperti Bang Peter ini nih, ya sedih. Ya. Dikiranya daging rendang, pasti gigit ternyata jahe. Ya Allah, anak asrama banget ini Mas Rido. Astagfirullah. Nah, dan untuk ke surga itu ya tidak bisa ya. Dan untuk ke surga itu harganya mahal. Ya. Harta, jabatan, jodoh tadi, yang ketiga tadi yang kita cari di dunia tidak akan bisa menghantarkan kita ke surga. Kita punya uang banyak, ya. Kita udah booking duluan surga, nggak bisa. Ya. Kita jabatannya tinggi loh di dunia, ya. Apakah langsung ke surga? Tidak bisa. Ya. Apalagi misalkan Mas Rido, saya punya istri 4 loh. Apakah bisa menghantarkan ke surga? Tidak. Semuanya tidak bisa menghantarkan ke surga. Tapi yang bisa menghantarkan ke surga apa? Iman dan amal sholih. 2 syarat. Ingat, 2 syarat. Jangan berpikir amal sholih saja. Tapi harus ada keimanan. Seperti itu. Ya. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 7 sampai 8. Ya, yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman. Sungguh orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati, ya, dan mengerjakan amal-amal kebaikan, ya, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk, ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, ya, yang dimana surga Aden itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, forever, abadan abadan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ya.
Siapa yang nggak ridho ya, kalau misalkan dimasukkan ke dalam surga, nggak bakal mengeluh. Kalau dimasukkan ke dalam surga itu nggak bakal mengeluh. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu adalah balasan ya kepada hamba-hambanya yang takut. Hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh, 2 syarat. Karena ya kalau misalkan syaratnya amal soleh saja, orang kafir tentunya pasti masuk surga. Gitu. Ya. Sehingga harus dipenuhi 2 syarat. Dan biasanya orang yang beriman itu udah otomatis melakukan amal soleh. Nggak mungkin dia beriman, percaya adanya Allah, hari akhir, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Tapi dia berbuat maksiat terus. Ya nggak mungkin. Sehingga keimanan itu akan melahirkan amal soleh. Oke, terus yang selanjutnya. Ya. Nanti itu di akhirat tuh ada yang namanya timbangan amal. Timbangan amal. Yang mana ketika kita di dunia kok dapat pahalanya hanya sedikit ya. Jangan sampai ketika pas pertimbangan amal kita hanya sedikit. Ya. Sedangkan dosa kita banyak. Ya. Ketika dosa kita banyak, konsekuensinya apa? Masuk neraka. Dan untuk masuk neraka itu tentunya ya, yang ada di sini pasti pada ogah, benar nggak? Pasti pada ogah semuanya. Meskipun hanya misalkan 5 menit, ya, insya Allah, ya, siksaan paling ringannya aja dikasih sendal, ya, dikasih terompah, ya, itu ketika dipakai itu menggolak tuh, menggolak mendidih. Ya Allah, Sunda banget, maaf ya. Mendidih isi kepalanya itu, ya, ketika dipakai itu langsung mendidih, itu yang paling ringan. Yang paling ringan, mau mencoba misalkan 5 menit, gas sanggup. Pasti gak pada mau semuanya. Sehingga apa yang mengantarkan kita ke neraka ini haruslah tidak ada. Ya, haruslah tidak ada. Karena lihat, pahala kita hanya sedikit. Ya, haruslah tidak ada. Ya. Harusnya tidak ada. Yang mengantarkan kita ke neraka itu, yang namanya dosa itu harusnya tidak ada. Karena kita yakin, ya, pahala kita itu hanya sedikit. Ya. Mengandalkan sholat fardu saja, ya, ibaratkan mahasiswa pengen jadi mahasiswa terbaik hanya bayar SPP, ya. Hanya bayar SPP, ya. Seperti itu. Ya. Tidak akan menjadi mahasiswa terbaik kalau hanya membayar SPP. Sehingga, ya. Nah, pahala yang sedikit ini, ya, jangan sampai hanya stuck segitu, ya. Jangan sampai hanya stuck segitu, ya. Haruslah diperbesar, ya. Haruslah diperbesar sehingga, ya, kita bisa ke dalam surganya Allah. Seperti itu, ya. Terus untuk tadi yang namanya dosa, bagaimana cara untuk kita terbebas dari dosa tersebut, yaitu apa? Meminta ampunan kepada Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, berarti meminta ampunan kepada Allah dengan bertaubat, ya, semaksimal mungkin. Dengan bertaubat taubatan nasuha. Ya. Karena sesungguhnya sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, ya, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka segera, ya, untuk ke surga itu segera meminta ampunan kepada Allah. Ya, jangan sampai kita leha-leha. Saya mah baru dosanya tadi pakai sendal orang. Saya mah dosanya tadi baru misalkan nggak salat subuh misalkan. Saya mah dosanya baru tadi misalkan marah-marahin teman. Ketika kita sadar itu berbuatan salah dan menyebabkan dosa, ya, maka segera meminta ampunan kepada Allah, beristighfar tatkala
kita melihat perkara yang diharamkan langsung istighfar. Kita jangan sampai ya, nunggu waktu tua. Jangan sampai nunggu waktu tua. Karena kita tidak tahu yang namanya umur kita itu sampai umur berapa. Ada yang yakin umur kita bisa sampai 100 tahun. Ada yang yakin? Ada yang yakin umur kita sampai 40 tahun? Ada yang yakin? Kita tidak tahu. Boleh jadi saya setelah ngisi karisma ya, tiba-tiba meninggal. Boleh jadi saya misalkan 5 menit lagi. Boleh jadi saya 10 tahun lagi. Boleh jadi saya misalkan 8 tahun lagi. Umur tidak ada yang tahu. Ya. Mau tua, mau muda, mau masih anak kecil. Allah, kalau misalnya sudah takdirnya, rezekinya sudah tidak ada lagi, maka dicukupkan. Dicukupkan umurnya sampai segitu. Boleh jadi ya, saya dicabut nyawanya belakangan, teman-teman duluan. Atau kebalikannya, teman-teman duluan, saya belakangan. Itu boleh jadi. Kita tidak ada yang tahu umur kita dicabut sampai. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, ya teruslah ya, minta ampun kepada Allah. Ya, seperti itu. Ya, karena kita tidak bisa pungkiri yang namanya manusia. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga ketika salah berbuat apa? Bertaubat, minta ampun lagi, salah, minta ampun lagi. Seperti itu, ya. Nah, dan jangan pernah merasa ya, dosa kita udah banyak, udah menutupin apa? Langit dan bumi. Dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, banyak sekali. Allah memberikan kabar baik buat kita semuanya. Itu apa? Berupa ampunan kepada Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Siapa nama anak Adam? Manusia. Ya. Sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, nah, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Masya Allah, ampunan Allah itu luar biasa. Ya, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, ya, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya, seperti itu. Ya. Wahai anak Adam, ya, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, ya, jadi bumi di apa? Di alam dunia ini udah penuh gitu. Ya, dosa-dosanya sama antum semua. Misal, dosa itu udah banyak memenuhi bumi. Kemudian engkau bertemu denganku, ya, dalam keadaan tidak mempersekutukanku ya, dengan sesuatu apapun, ya, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi juga. Ya, Masya Allah. Ya. Dosa kita sepenuh bumi, ampunannya pun sepenuh bumi. Sehingga kita jangan pernah merasa diri itu jauh dari ampunan Allah. Ketika kita berbuat salah, berarti langsung meminta ampun kepada Allah. Terus yang selanjutnya kita meminta ampun kepada Allah, ya, sehingga dosa-dosa kita berharap tidak ada dosa lagi di yaumil kiamat kelak. Ya. Lalu selanjutnya yaitu apa? Tadi pahalanya sedikit kan? Nah, itu pahala yang sedikit itu kan? Tadi surganya itu harganya mahal, sehingga pahala itu haruslah banyak. Sehingga kita harus perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Ya. Sini jelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8 ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, mereka itu sebaik-baiknya makhluk, ya. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga azan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut. Gitu.
Jadi ya, untuk membanyak pahala berarti kita harus memperbanyak amal soleh. Banyak sekali amal soleh. Seperti misalkan sholat duha, tahajud, membantu orang, dakwah, dan yang lain-lain. Dan kita juga harus pintar. Harus pintar. Pahala mana yang paling bagus. Pahala mana yang bisa menghasilkan investasi. Satu-satunya apa? Dakwah. Karena Masya Allah, pahala dakwah itu, ya, ketika kita mengajak seseorang itu misalkan untuk sholat, dan seseorang itu sholat, ya, yang kita ajak itu sholat, maka dia dapat pahala yang dia copy paste sama kita. Itu baru satu orang. Ya. Kalau ngajak 2 orang, berarti copy paste dari 2 orang. Kalau ngajak satu RT, berarti copy paste dari 1 RT. Kalau ngajak 1 kecamatan, berarti copy paste dari 1 kecamatan. Ini, apalagi ini, ngajak 1 negara, copy paste dari 1 negara. Masya Allah, ya. Sehingga ini dakwah ini adalah sumber pahala kita yang paling banyak, paling berharga. Investasi kita. Seperti itu. Menyampaikan ilmu. Bagaimana dalam firman Allah, hadis, ya. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa bisalasin aw shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi aw waladun yad'una aw waladun salihah yad'una. Idza mata ibnu adam in qata'a, apabila anak Adam itu meninggal, maka in qata'a, terputuslah seluruh amalnya. Illa bisalasin, kecuali 3 perkara. As-shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmu yang tafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Au ilmu solihah, solih, ya, anak yang soleh, yang selalu mendoakan, ya, yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu adalah pahala-pahala yang ketika kita dikubur, ya, itu senantiasa mengalir terus-menerus. Senantiasa mengalir terus-menerus. Sehingga kita harus maksimalkan, ya, peluang-peluang pahala kita dengan baik, ya. Karena sesungguhnya nih perjalanan kita itu masih sangat panjang. Kita sekarang masih ada di dalam dunia, kehidupan di dunia, ya. Nanti selanjutnya setelah di dunia kita akan menghadapi fase yang selanjutnya, yaitu apa? Dikubur, ya, dikubur sendirian, gelap, tidak ada yang bisa menemani, tidak ada wifi, tidak ada lampu, tidak ada AC, sendirian, hanya pakai baju yang kain kafan saja. Nanti setelah dikubur, ya, kita akan langsung ke perjalanan selanjutnya, yaitu mahsyar. Setelah dikubur tuh bangkit, ya, manusia itu bangkit, ya. Akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, Masya Allah, ya. Ada yang mengatakan matahari itu sangat dekat, ya, sehingga orang-orang tenggelam dengan keringatnya sendiri dalam mahsyar. Dan sebuah hadis juga diriwayatkan, ya, pada saat itu keadaan manusia telanjang semua sampai tidak bisa memperhatikan aurat sesamanya karena saking galaunya, gelisahnya, ya, saking galaunya, gelisahnya, ya, ketika di padang mahsyar tersebut, ya. Terus yang selanjutnya, setelah di mahsyar nanti akan disidang, ya, di yaumil hisab. Kita tuh akan disidang. Kita akan disidang, dan di alam sidang ini, ya, tidak ada pengacara. Kita mau nyogok siapa, tidak ada. Yang ada apa? Bawa amal sendiri masing-masing. Di sini nih, suami menyalahkan istrinya, anak menyalahkan orang tuanya, orang tua menyalahkan anaknya, ya, teman-temannya menyalahkan temannya, saling menyalahkan. Karena di sini ada pengadilan. Nah, setelah diadili, maka nanti akan ditimbang, yaumul mizan. Akan ditimbang, ya. Akan ditimbang amal mana yang paling banyak. Apakah perbuatan dosanya
ataukah kebaikan. Ya. Sehingga ketika kebaikannya yang paling banyak, ya, maka apa? Maka lolos ke surga. Tapi ketika dosanya yang paling banyak, maka apa dulu? Nah, ke neraka. Seperti itu. Ya. Sekarang tinggal pilih berarti teman-teman semuanya, di manakah Anda akan berlari? Tentukanlah hari ini. Tentukanlah sekarang. Tentukanlah, ya, tentukanlah semasa hidup di dunia. Mau surgakah atau neraka? Seperti itu. Untuk jalan ke surga tentunya banyak cobaan dan rintangan. Untuk jalan ke neraka tentunya banyak kenikmatan-kenikmatan yang setan tawarkan. Karena setan tempatnya di sini, ya. Mereka tanpa hisab. Dan orang-orang kafir. Dan alhamdulillah orang yang beriman itu, ya, orang yang beriman itu, kalau misalkan dalam hatinya ada keimanan, maka Allah akan cabut nanti. Ibaratnya gini, orang beriman itu kayak air di dalam bejana, ya. Kalau orang kafir, setan dan yang lainnya, itu sebagai kayu bakarnya, ya. Tapi orang beriman itu seperti air yang dituangkan di dalam bejana yang lagi dimasak. Ketika nanti sudah menggolak tuh, mendidih, ya, maka akan Allah angkat seperti itu. Orang yang beriman itu seperti itu. Makanya, ya, itu akan ditentukan kita, ya, ketika kita nanti terakhir di dunia. Ketika nyawa sedang dicabut, apakah masih membawa iman, ya, ataukah tidak? Ya, seperti itu. Sekarang tinggal tentukan di mana teman-teman semuanya akan berada. Apakah surga yang penuh dengan kenikmatan yang tadi sudah disebutkan, atau neraka, ya, yang di dalamnya semuanya siksaan semuanya. Silahkan tentukan pilihannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terus yang selanjutnya, syukran, terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Bukan saya mengajari teman-teman, tapi ini ada sebuah pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan kita akan dikembalikan lagi ke akhirat nanti. Di akhirat adalah kekal selama-lamanya, sehingga kita mau selama-lamanya di mana? Di surga atau di neraka. Dan untuk ke surga itu penuh rintangan dan cobaan. Dan ke surga itu haruslah butuh bekal amal-amal solih yang kita perbuat. Ya, seperti itu. Dan kita tidak tahu apakah dosa kita yang paling banyakkah atau pahala kita yang paling banyak. Sehingga ketika kita menyangka bahwa dosa kita yang paling banyak, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dosa tersebut tidak ada, ya, dihapuskan, ya, ataupun sedikit. Apabila melakukan kebaikan, kita juga berharap pahalanya, ya, supaya kita bisa menghantarkan ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari saya pribadi, apabila ada kesalahan, ya. Terus apabila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah ahsan al-jazak kepada Kang Rizky Rian Fauzi yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini yang Masya Allah sangat bermanfaat, dan semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan semoga bisa dijadikan sebagai evaluasi diri untuk mencapai jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Baik, untuk yang mau bertanya dipersilahkan.
Mau bertanya secara langsung ataupun lewat chat, dipersilahkan. Mungkin sudah pada ngerti semua kan. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, alhamdulillah kita sudah menginjak acara terakhir, yaitu penutup dan doa. Oh ya, silakan yang mau bertanya, baik melalui chat maupun voice ya, dipersilahkan. Baik, pertanyaan dari Kang Iman. Di saat kita melakukan dosa yang besar, apakah Allah akan mengampuni dosa kita dan bagaimana cara untuk bertaubatnya? Baik, Kang, silakan. Baik, izin menjawab ya. Yang pertama ya, ketika kita melakukan dosa besar, itu Allah sudah menentukan cara-cara penghapus dosa. Ya. Di mana ketika Allah sudah mengkabarkan untuk dosa yang berbuat zina, maka apabila dia belum menikah ya, atau belum pernah berhubungan sama sekali, maka dicambuk, dijilid, terus diasingkan. Ketika Allah mengabarkan seperti itu, maka hukumannya seperti itu. Sehingga dosa tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lainnya yang Allah berikan hukumannya langsung. Kan ada yang namanya hudud, ya. Had, ya. Ada jinayah, ada takjir, ada mukhalafah. Ya. Itu
perbuatan dosanya yang mana. Berarti ketika ada hukumannya seperti hudud, ya berarti itu harus dijalankan hukumannya. Kalau jinayah berarti misalkan menganiaya, hukumannya apa? Misalkan dianiaya balik gitu, atau kisos berarti kisos sehingga selesai dosanya. Ataupun yang lainnya. Seperti itu, ya. Sehingga ketika Allah sudah menentukan hukumannya berarti itu harus dijalankan. Itu yang pertama. Terus gimana kalau misalkan sekarang sistemnya enggak seperti itu, ya. Enggak seperti itu. Ya, berarti kita harus memperjuangkan sistem tersebut supaya penghapus dosa-dosa itu penghapus dosa-dosa tersebut itu bisa ditunaikan karena Allah udah perintahkan loh. Allah udah perintahkan, ya. Sehingga kita punya hujah nanti di hadapan Allah, ya. Seperti itu, ya. Sehingga ya, yang namanya hukuman, misalkan dosa yang Allah sudah tentukan hukumannya berarti itulah cara penghapusan. Berarti kalau misalkan tidak dihukum di dunia, berarti nanti di akhirat ada hukumannya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Tapi kita tidak boleh, ya, tidak boleh intinya larut gitu. Saya udah berzina, saya udah kepalang nggak boleh. Tapi ketika berzina, misalkan, ya misal, terus kita menyesali, kita harus benar-benar sesali dan kita mengulanginya lagi. Tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kalau misalkan dosanya sesama manusia, berarti selesaikan lagi dengan sama manusia. Ya, misalkan tidak pernah bertanya sama tetangganya, berarti selesaikan dengan tetangganya. Berbuat baik pada tetangganya. Atau juga contohnya misalkan punya hutang, ya. Punya hutang meminta ampunan kepada Allah. Ya. Apakah otomatis hutangnya lunas? Tidak. Berarti diselesaikan hutangnya. Ataupun dulu pernah berbuat salah kepada orang, ya berarti minta maaf kepada orang. Seperti itu. Ya. Sehingga dosa hablum minallah berarti selesaikan dengan Allah. Hablum minannas berarti selesaikan dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Ada lagi? Mangga. Terima kasih Kang. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Ma'had Al-Ihsan. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai dalil palsu atau lemah puasa Rajab yang saat ini banyak bersebaran di media. Bagaimana cara menyikapinya? Karena beberapa orang jadi merasa ragu untuk berpuasa. Yang dulu sering berpuasa, sekarang malah salah dipertanyakan. Syukron, silakan Kang. Ya, yang pertama, ya, itu bulan Rajab itu adalah bulan haram, ya, sehingga apa yang dilakukan di bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah. Kalau misalkan maksiat berarti dosanya dilipat gandakan. Kalau pahala berarti dilipat gandakan. Untuk yang namanya ibadah itu tidak bisa tidak bisa mengada-ngada sendiri, ya. Harus ada syariatnya. Istilahnya Rasul memerintahkannya. Seperti itu. Untuk kita tahu cara Rasul memerintahkannya, ya kita harus belajar, ya, belajar hadis dan yang lainnya, sehingga kita tahu, oh Allah perintahkan salat tahajud loh. Oh Allah perintahkan puasa Rajab loh. Seperti itu. Itu yang namanya ibadah-ibadah mahdoh, ya. Ibadah-ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah itu harus ada ketetapan dari Rasulnya. Kalau misalkan tidak ada ketetapan, berarti itu patut dipertanyakan. Apakah diterima atau tidak. Ya, seperti itu. Ya. Berarti sekarang tinggal ngecek. Ya. Tinggal ngecek dalil-dalil puasa bulan Rajab. Apakah kuat atau lemah. Kalaupun misalkan kita, ya, ada dalilnya yang lemah. Tapi kita niatkan karena Allah gitu misalkan, dan kita hanya bisa menjangkaunya, ya, hanya bisa menjangkaunya, hanya bisa mencari informasinya sampai sana gitu, ya, sehingga ini ladang pahala, terus kita sudah berusaha maksimal misalkan,
Kita tidak tahu itu dalilnya palsu misalkan, tapi kita sudah maksimal gitu, dapatnya itu, ya berarti ya, itu insya Allah akan jadi pahala bagi kita. Tapi kalau misalkan sudah tahu, ya itu dalilnya palsu, ya sudah ngecek asli, oh ini mah apa dalilnya palsu, tapi kita melaksanakannya, ya itu boleh jadi dosa kepada kita. Ataupun ya ketika kita ragu-ragu, kalau saya ketika ragu-ragu itu lebih baik meninggalkan sampai ada dalil yang benar-benar kuat. Kenapa? Karena menjaga. Seperti itu. Ya, kalau saya pribadi mengambil pendapat, kalau misalkan ragu-ragu, ya tinggal dijangkau aja informasinya sampai mana. Gitu. Apakah benar-benar kuat gitu, ataukah palsu tadi. Seperti itu. Kalau lemah, ya misalkan hadis tersebut tuh lemah tapi disinyalir ada loh gitu. Disinyalir ini ada, ya. Berarti masih ada peluang. Jadi tinggal apa usaha kita gitu ya. Usaha kita meyakini ya, ataupun mendapat berita tersebut apa. Kalau misalkan masih ragu-ragu, kalau saya pribadi ditinggalkan. Kalau saya udah mendapatkan pendapat yang terkuat, berarti saya lakukan. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan sudah mendapatkan pendapat terkuatnya adalah tidak ada, ya, sehingga ya saya tidak melakukan. Wallahu a'lam. Begitu, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, syukron Kang Rizky Rian Fauzi yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu adakah yang mau bertanya lagi? Afwan, mungkin dicukupkan dulu. Oh ya. Soalnya saya ada agenda yang Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita tutup karisma pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Dan doa kifaratul majlis. Baik, saya Ridho Prastio. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya ya. Mudah-mudahan senantiasa kita diistiqomahkan di jalan Allah. Syukron Kang. Ya.